Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi suratil Iqra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladzi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza aqamat sahaban siqalan subhanahu li baladin majitin wa anzalna bihi al-ma'a fa akhraja
sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama dalam nikmat sehat dan nikmat iman. Karena dengan ibadah itulah pada siang hari ini kita masih bisa bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita sekaligus kebutuhan kita seperti Allah sebagai orang yang harus beriman dalam rangka menjalankan salah satu ketaatan kepada Allah, yaitu melaksanakan salat berjamaah. Tentunya harapan kita semoga seluruh rakyat ibadah kita yang kita lakukan pada siang hari ini diterima oleh Allah SWT dan sebagai amal soleh sebagai pemberat amal baik kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah bagi Pak Allah, syukur ini sangat penting. Syukur di dalam Al-Quran Allah sebut sebanyak 75 kali, persis sebagaimana Allah menyebut kata lawan katanya, yaitu bala. Bala itu ujian atau cobaan. Jadi syukur Allah sebut 75 kali dalam Al-Quran, begitu juga ujian, cobaan Allah sebut juga 75 kali. Ini keseimbangan, bukti bahwa Al-Quran adalah bukan perkataan Muhammad, bukan karya Muhammad, tapi Al-Quran karena memang betul-betul mutlak adalah wahyu Allah yang tidak akan pernah salah. 14 abad yang lalu Allah turunkan Al-Quran kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berbagai orang-orang intelektual, orang-orang ateis, orang-orang kafir, orang-orang munafik mencari kelemahan dan kesalahan Al-Quran sampai sekarang tidak pernah bertemu. Bahkan banyak di antara mereka ketika mencari mengoreksi kesalahan Al-Quran, mereka menemukan kebenaran. Akhirnya banyak di antara mereka yang bersyahadat mengakui bahwa itu adalah firman Allah. Akhirnya mereka masuk Islam. Dan ini berbondong-bondong sebuah fenomena yang sangat menggembirakan di dunia barat, termasuk di Inggris. Ya. Maka London, kota London sebagai kota ibu kota Inggris, orang menyebut London Islam karena banyak di antara orang-orang penduduk kota London sekarang ini hampir mayoritas, bahkan wali kotanya pun juga wali kota dari orang-orang beragama Islam. Sebuah kabar gembira di New York yang pemilihan wali kota sebagai ibu kota Amerika Serikat, ternyata calon terkuat untuk menjadi wali kota adalah Zuhran Hamdani, adalah seorang Muslim. Ini adalah sebuah gejala fenomena di mana sabda Rasulullah SAW bahwa ini akhir zaman telah dibuktikan dengan banyak orang-orang berbondong masuk Islam, sebagaimana surat Al-Fatihah dan Rasulullah SAW wa radzana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, syukur ini sangat penting, di mana akhir-akhir ini kita, kalau orang mengatakan ini musim kemarau, sudah masuk bulan Juli, mestinya secara tingkat musim adalah musim kemarau. Tapi banyak orang mengatakan kok bulan Juli masih ada hujan. Ini sebuah pertanyaan yang tidak salah, tetapi jangan waktu yang perlu diketahui. Ayat yang tadi saya sampaikan dalam mukadimahnya adalah surat Al-A'raf, yaitu surat ke-7 ayat 57. Surat ke-7 ayat 57 yang berbunyi, wa huwa alladhi yursilu riyaha busran baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban siqalan subhanahu li baladin mayyitin. Allah ketika menurunkan hujan itu Allah sudah merencanakan. Yang meniupkan angin, yang membawa awan itu Allah. Kemudian awan akan jatuh ke mana? Itu pilihan Allah. Allah katakan, subhanahu li baladin mayyitin. Aku giring angin untuk membawa awan itu adalah ke tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang tidak hidup. Kemudian Allah hidupkan tanaman-tanaman itu, buah-buahan itu, kemudian untuk kepentingan manusia. Akhirnya Allah tentukan, kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Begitulah kelak menjelang hari kiamat, hari kebangkitan nanti, kuburan-kuburan orang-orang yang sudah meninggal Allah turunkan hujan. Dalam sebuah hadis, hujan itu hujan seperti sperma, kental seperti air mani, kemudian menghujani kuburan-kuburan jenazah-jenazah orang-orang yang sudah meninggal itu, kemudian mereka tumpuk seperti tumbuhan. Maka katakan Allah, kadzalika nukhrijul mauta, demikian pula aku menghidupkan orang-orang mati, la'allakum tadhakkarun, agar kamu semua mampu menggunakan itu sebagai tadabbur, sebagai pengingat.
untuk merenungkan apa yang aku berikan tanda-tanda itu kepada manusia. Jemaah rahimani Allah, Profesor Harun Yahya dalam sebuah bukunya beliau menulis tentang hujan. Mohon maaf, mungkin materi ini pernah saya singgung, tetapi sebagai peringatan. Allah memperingatkan kita bahwa air yang Allah turunkan, hujan yang Allah turunkan itu ternyata dari hasil sebuah penelitian ilmiah, penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata air yang menguap dari bumi itu 16 juta liter kubik per detik, sama dengan air yang menguap. Matahari menyinari air yang ada di muka bumi, terutama di lautan, jumlahnya sama dengan air yang turun ke bumi, yaitu 16 juta liter kubik per detik. Sehingga keseimbangan. Maka di dalam ayat lain Allah katakan, wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar, aku telah menurunkan air dari langit, air hujan dari langit biqadar, dengan ukuran. Jadi ukuran. Kalau ada orang mengatakan hujan salah mongso, mestinya sudah bukan waktunya hujan kok masih hujan, ini cara berpikir orang-orang yang tidak tepat. Dan konteks Allah ketika menurunkan hujan itu tidak ada istilah kebetulan. Semua air yang hujan dari langit itu sudah Allah rencanakan dengan begitu rapi. Kenapa? Karena untuk kepentingan manusia. Maka Al-Quran mengajak kepada kita. Kita diajak oleh Allah di dalam Al-Quran, ayo kita syukuri nikmat hujan yang turun dari langit, apapun resikonya. Kalau entah terjadi banjir, itu bukan kesalahan hujan yang turun, tapi kesalahan manusia yang tidak bisa mengatur lingkungan, buang sampah tidak pada tempatnya, maka terjadi banjir. Bukan kesalahan Allah yang menurunkan hujan, tapi kesalahan manusia yang kadang-kadang membuat pembuang sampah dan membuat pengairan di segala bidang tidak terencanakan dengan baik. Oleh karena jemaah Allah mengajak kita bersyukur mensyukuri nikmat hujan yang Allah turunkan, sebagaimana surat Al-Waqiah ayat 68 sampai ayat 70. Kata Allah, afara'aytum ma'alladzi tasrabun, apakah kamu tidak perhatikan, apakah kamu tidak lihat air yang kamu minum? A'anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun, yang menurunkan air dari langit, air hujan itu aku atau kalian, kata Allah. Kami atau kalian, kata Allah. Law nasa'u ja'alnahu hujajan falaula tasburun, seandainya aku menghendaki air hujan itu rasanya asin, aku pun bisa, tapi air hujan ternyata rasanya tawar. Kamu tidak pernah bersyukur, tidak pernah merenungkan betapa hebatnya Allah, betapa sayangnya Allah, betapa kuasanya Allah menurunkan yang mestinya air itu hujan. Air hujan itu mestinya rasa asin. Kenapa rasa asin? Karena apa? Karena mayoritas bumi adalah lautan. Laut itu rasanya asin. Ketika disinari air kemudian terjadi penguapan ke atas, jadi awan mendung, mestinya turun kembali rasanya asin, tapi Allah jadikan tawar. Manusia tidak pernah menyadari bahwa ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Oleh karena jemaah Allah, sebagai orang beriman, hujan kapanpun, mau di saat musim kemarau, musim hujan, itu kan hitungan manusia. Kita syukuri, maka kita dianjurkan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah berikan hujan ini bermanfaat bagi kami semua, ya Allah. Bukan mengeluh, wah saya mau ada acara kok tiba-tiba hujan. Ini sama dengan menafikan rahmat Allah, yang mestinya hujan itu adalah merupakan rahmat Allah untuk kehidupan manusia. Semua makhluk hidup tanpa air tidak akan bisa hidup, mau tumbuhan mau hewan, apalagi manusia. Maka di dalam surat Al-Mulk ayat terakhir Allah katakan, qul in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, seandainya manusia bangun pagi hari, air kering kerontang, mati, sumur kering, semua tidak ada air, bagaimana dia mau mandi, mau cuci, mau masak, mau berwudu? Apa yang mereka andalkan? Famayatikum bima'in ma'in, kata Allah, siapa yang bisa mendatangkan air selain aku? Oleh karena jemaah ayat ini menggugah kita. Kita ini adalah sebagai manusia minim bersyukur, adanya mengeluh dan mengeluh tidak pernah. Maka sekali lagi, kalau kali-kali di mana-mana banjir, itu bukan kesalahan Allah yang menurunkan hujan, tapi Pak, banjir adalah akibat kesalahan manusia. Maka Allah katakan bahwa kerusakan di bumi dan di laut adalah akibat ulah tangan manusia yang kadang-kadang tidak tahu aturan, tidak melanggar. Sudah jelas ada pengumuman dilarang membuang sampah di sini, dilarang membuang sampah di luar di area ini, di kali ini, maka terjadi banjir adalah kesalahan
manusia semata-mata. Oleh karena jemaah Allah, mari kita ketika kita mengetahui ternyata yang Allah turunkan hujan adalah untuk kebaikan manusia dan untuk kebutuhan manusia. Aku lupa lihat astagfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah rahimani Allah. Di dalam surat Al-Zukhruf ayat 11 Allah katakan, "Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar." Dan Allah lah yang menurunkan air biqadar. Qadar itu adalah ukuran, takaran. Jadi qadar di sini yang dimaksud adalah air yang turun itu sudah Allah sesuaikan dengan ukuran kebutuhan bumi, kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Itu sudah ukuran Allah. Kemudian jemaah makhluk, hanya manusia sebagai khalifah di muka bumi diberikan akal, diberikan ilmu oleh Allah untuk mengatur, untuk memanage bagaimana supaya tidak banjir. Itu adalah manusia diberikan oleh Allah, kemampuan akal, kemampuan ilmu, kemampuan panca indera semua diberikan oleh Allah dalam rangka untuk menjadi modal supaya bisa mengatur kehidupan yang Allah berikan di muka bumi ini. Makanya qadar di sini jamaah makhluk, ukuran di sini baik secara kuantitas, ya, yang saya katakan tadi 16 juta kubik per detik, ini adalah sudah merupakan ukuran Allah. Tapi ukuran yang dimaksud bukan hanya kuantitas, tapi ukuran dari proses growth. Dalam teori fisika, ketika setetes air dijatuhkan dari ketinggian 1200 meter jatuh ke muka bumi, itu dalam teori fisika itu mengalami percepatan yang terus-menerus sampai akhirnya ketika di muka bumi seharusnya menurut hitungan fisika itu jatuhnya 558 km per jam. Tetapi air yang hujan yang turun di muka bumi ini sekarang ini ternyata per jamnya hanya 8-10 km. Karena apa? Karena bentuk tetesan air yang Allah rancang begitu khusus. Jadi air tetesan air jemaah makhluk itu beda dengan pasir-pasir yang ada, bukan butiran-butiran begitu. Seandainya air itu berupa butiran-butiran pasir atau butiran-butiran gula pasir atau butiran-butiran kerikil, butiran-butiran batu, maka akan rusak, akan binasa. Rumah, mobil, semua kendaraan akan rusak. Oleh karena Allah rancang bentuk tetesan air itu pipih, gepeng, sehingga tetesan air itu meningkatkan gesekan dengan atmosfer sehingga kecepatan menjadi rendah sampai akhirnya di muka bumi ini kecepatan air hujan yang ketinggian dari 1200 meter sampai 10.000 meter. Jadi jarak awan tertinggi itu adalah 10 kilo, 10.000 meter itu jarak awan tertinggi. Jarak terdekat terpendek adalah 1.200 meter, sekilo lebih. Ketika jatuh di muka bumi ternyata jatuhnya hanya 8 sampai 10 km per jam. Ini karena Allah atur sehingga aman semua untuk penduduk manusia di bumi ini. Rumah aman ketika kehujanan. Beda jemaah Allah ketika lihat di air terjun. Air terjun itu kalau digrojokan begitu, orang yang di bawah pasti hancur, pasti akan binasa. Coba dalam hitungan, nggak dalam hitungan jam, dalam hitungan menit, seandainya air hujan itu digrojokan oleh Allah dari ketinggian 1.200 meter, maka manusia akan binasa. Allah sebetulnya menyuruh kita agar itu direnungkan. Oleh karena jemaah, ayat yang saya bacakan tadi ayat tentang hujan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ternyata bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah pesan singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya kepada saya pribadi dan sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kita, jadikan kita orang-orang yang atas bersyukur kepada Allah, karena syukur adalah merupakan sebuah ibadah yang agung. Karena syukur itulah yang akhirnya Allah akan menambah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana ayat yang berbunyi, "In syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian mau bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku yang aku berikan padamu. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid, Allah mengancam. Kalau kalian kufur, kalian tidak mau mensyukuri nikmat yang aku berikan seperti apapun, inna adzabi lasyadid, ingatlah siksaku amat pedih. Dan jemaah Allah, mari kita bersama-sama ayat ini menjadi renungan kita. Mudah-mudahan ke depan kita senantiasa bersyukur sebagaimana Nabi Nuh yang Nabi Nuh ini banyak bersyukur.
Beliau oleh Allah dikatakan karena dan syakur, hamba-Mu yang banyak pandai bersyukur. Karena setelah diteliti oleh para mufassir ternyata Nabi Nuh itu ketika mau pakai baju dia bersyukur, ya Allah seandainya Engkau tidak berikan aku baju nescaya aku telanjang. Ketika mau minum dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah aku bisa minum. Seandainya Engkau tidak berikan minum kepada aku nescaya aku akan haus. Ketika mereka mau makan, alhamdulillah ya Allah Engkau berikan rezeki untuk bisa makan aku hari ini ya Allah. Seandainya Engkau tidak berikan makan aku hari ini saya akan lapar. Bersyukur. Tapi Allah tidak katakan Nabi Nuh sebagai orang yang sabar. Yang tepat seharusnya Nabi Nuh ini adalah karena dan sobur, hamba yang bersabar. Kenapa? Dakwah selama 990 tahun. Dia tidak dapat pengikut, hanya 80 orang pengikut, tapi beliau bersabar. Tapi Allah juluki Nabi Nuh sebagai abdan syakur, hamba yang bersyukur. Oleh karena yang mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur agar nikmat yang Allah berikan pada kita, Allah akan tambah kita. Itulah khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur yang barokah, panjang umur yang karena taat kepada Allah. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang senantiasa menjadi generasi-generasi yang berani, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Keluarga kita diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah, dimudahkan semua urusan kita di dalam kehidupan dunia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, mari jemaah Allah kita perbaiki amal kepada kita. Kematian tidak menunggu mati, tidak menunggu sakit dan tidak menunggu tua. Kemarin yang lalu, 2 hari yang lalu, tetangga kita meninggal. Kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin Pak D itu masih ngobrol sama saya, tiba-tiba mendengar berita siaran dari masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bisa menimpa kepada kita semua. Oleh karena Allah, berikan kita sama-sama tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan kualitas amal ibadah kita. Sholat kita perbaiki, seluruh amal kita perbaiki. Karena kita harus takut, jangan-jangan amal soleh saya tidak diterima. Itu kekhawatiran orang mukmin. Orang-orang salafus soleh, termasuk di antaranya Sufyan Ats-Tsauri pernah menangis. Beliau ditanya, engkau kan rajin ibadah, engkau kan rajin amal soleh, bangun malam setiap malam, baca Quran setiap hari, tapi kenapa engkau menangis? Beliau menangis, aku takut amal ibadah tidak diterima oleh Allah SWT. Kita jaga dengan rendah ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa Allahumma sholli ala malaikatil muqarrabin wa ambika wa anbiyaika wa rasulika wa ali ta'atika subhanahu wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un mujibud da'wat wa ya qadir Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah. Apabila Kau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, niscaya kami akan terjatuh dalam kesesatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang beriman yang senantiasa taat menjalankan ibadah kepada-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari pelaku maksiat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.